N250 Gatotkaca merupakan masterpiece dari Profesor Dr. Insinyur Baharudin Jusuf Habibie yang berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat terbang. Pesawat ini pertama kali mengudara pada tahun 1995. Namun sayangnya krisis moneter pada tahun 1998 terpaksa membuat N250 berhenti pengembangannya. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020, pesawat N250 Gatotkaca akhirnya tiba di tempat peristirahatannya, yaitu Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Meskipun tidak lagi mengudara dan berakhir di museum, pesawat N250 menyimpan serangkaian fakta menarik di baliknya. Berikut fakta unik dari pesawat N250 Gatotkaca rancangan Habibie yang telah dirangkum oleh JMN Channel. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Yang pertama, asal-usul nama N250 Gatotkaca. Huruf N yang ada pada penamaan pesawat ini mengandung arti Nusantara. Kemudian angka 250 menunjukkan kapasitas penumpang, yaitu 2 mesin dan 50 penumpang. Sementara Gatotkaca adalah nama yang diberikan Presiden Soeharto untuk prototipe pertama N250. Yang kedua, N250 Gatotkaca menggunakan teknologi canggih. Teknologi fly-by-wire yang ada di pesawat ini menjadikan sebagai salah satu pesawat tercanggih pada eranya. Fly-by-wire adalah sistem kendali yang menggunakan kabel-kabel data sebagai pengganti kabel kendali dari logam berat dan rumit. Digunakannya teknologi ini di N250 karena Habibie ingin menjadikannya sebagai pesawat baling-baling dengan kecepatan jelajah tinggi 330 knot atau hampir 600 km per jam. Hal ini membuat para insinyur IPTN dihadapkan pada tantangan teknik yang besar dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Tetapi kesuksesan uji terbang N250 menjawab keraguan tersebut. Bahkan di kemudian hari, ide itu diikuti oleh pesawat sejenis lainnya. VSCV membuat desain struktur yang efisien dan kokpit lebih luas serta terbang lebih cepat dibandingkan dengan pesaingnya, seperti ATR-72, de Havilland Q400, dan MA-60. Penerapan teknologi canggih di N250 Gatotkaca membuat dunia tercengang ketika B.J. Habibie memperkenalkannya di Paris Air Show. Yang ketiga, N250 Gatotkaca melibatkan lebih dari 4.000 insinyur. Pada 1987, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau yang sering disebut IPTN mendapat tugas dari pemerintah untuk merancang bangun dan memproduksi sepenuhnya pesawat baru N250. Pada saat itu, PT IPTN semakin meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, terutama para insinyur. Proses rancang bangun pesawat ini melibatkan kurang lebih 4.000 insinyur, yang diantaranya lebih dari 35 sarjana S2 dan 100 sarjana S3. Yang keempat, penerbangan perdana N250 Gatotkaca ditetapkan sebagai Harteknas. 10 Agustus 1995 merupakan hari di mana N250 Gatotkaca pertama kali mengudara. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995. Penerbangan perdana N250 Gatotkaca dihadiri oleh Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto dan Wakil Presiden Tri Sutrisno beserta Ibu Tuti Tri Sutrisno dengan sejumlah menteri. Pada penerbangan perdana, N250 sukses menjalani uji terbang selama 53 menit. Kesuksesan tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena sukses merancang sendiri pesawat terbang modern. Yang kelima, proyek dihentikan karena krisis moneter tahun 1998. 3 tahun setelah penerbangan perdana, yakni pada tahun 1998, proyek N250 dihentikan karena Indonesia mengalami krisis moneter. Sejak saat itu, pesawat N250 Gatotkaca tidak lagi diterbangkan. Hingga saat ini, mesin pesawat tidak pernah dihidupkan dan telah mati. Meskipun begitu, pesawat pertama yang diuji coba terbangkan pada tahun 1995 masih bersih dan terawat. Meski tak lagi diterbangkan, pesawat N250 Gatotkaca karya anak bangsa diharapkan bisa menginspirasi generasi sekarang dan mendatang. Berikut fakta unik dari pesawat N250. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.